Bapak Ibu, kenapa kita membahas tentang bimbingan konseling berorientasi baik order thinking skill atau HERS ya. Jadi dari beberapa alat ukur itu menunjukkan bahwa dari peserta didik kita di Indonesia itu masih sangat kurang. Pertama dari hasil capaian UNAS ya, dan dari program PISA, yaitu program for International Student Assessment atau Olimpiade Internasional ya, peserta didik kita itu hasil UN-nya tuh paling rendah ya. Menunjukkan bahwa peserta didik itu masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. Oleh karena itu, peserta didik kita harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi atau berpikir tingkat tinggi agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya. Ya. Namun tugas Bapak Ibu guru BK itu bukan menyusun soal yang HERS Bapak Ibu ya, tapi lebih ke mengarahkan siswa terkait manajemen dirinya, kebiasaan belajar, tugas-tugas, dan perilaku yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan yang diciptakan. Serta pemberian arahan oleh guru BK bisa dilakukan pada saat bimbingan konseling individu kelompok ataupun konseling kelompok ya melalui proses transfer knowledge, critical thinking and practice dan problem solving. Seperti apa kegiatan tersebut nanti akan dimuat dalam materi pembelajaran. Share saja jadwal kita. Maaf, saya izin share. Tadi sepertinya juga sudah di-share sama panitia Bapak Ibu ya. Tapi kita sekali lagi bersama ya. Mulai dari hari ini kita Selasa jam 7.4 tadi sudah selesai pembukaan dan learningnya sudah semua. Oke Bapak Ibu perlu perkenalan dulu. Ya. Boleh perkenalan dulu ya. Suara, menyebut, TK ya. Di layar nampak ya Pak Bibit tulisan saya? Nampak, jelas. Ya. Suara di PMK TK Bindas BK dan alhamdulillah berkesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu Kemenat ya. Karena sering sekali saya tiap ada pelatihan itu BK Kemenat itu bertanya, Bu, pelatihan itu pasti guru BK dari Kemdikbud yang diutamakan seperti itu ya. Nah, alhamdulillah kali ini ya walaupun Bapak Ibu mengadakan kegiatan lewat MJBK, kita bisa berbagi Bapak Ibu ya lewat pelatihan e-learning ini yang sudah difasilitasi oleh MJBK Jawa Timur, MJBK Provinsi Kemenak Jawa Timur yang diketuai oleh Pak Bibit. Kita beri apresiasi untuk beliau yang mana berkat berkat inspirasi beliau akhirnya terselenggara acara ini ya, beserta Bapak Ibu panitia semuanya. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin yang pernah kalau dari Kemdikbud sering ada pelatihan, mungkin sering bertemu dengan saya ya, yang maksudnya bukan dari Kemenang, mohon maaf, biasanya kita sering pelatihan sudah ada untuk BK Coach ini kita sudah sampai di yang SMP itu sudah jalan Bapak Ibu ya.
kita sudah mengadakan pelatihan beberapa hari yang lalu itu mengundang beberapa guru BK untuk menjadi instruktur nasional. Setelah itu hasilnya dibagikan di wilayah masing-masing. Namun baru sampai di jenjang SMP. Yang SMA masih belum ada. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu ini sebenarnya sangat beruntung bisa mengikuti pelatihan ini walaupun tidak diundang melalui Kemdikbud. Seperti itu ya. Ini nomor HP saya, kalau Bapak Ibu berkenan mencatat, dan ini email saya eni.usmawati@kemdikbud.go.id. Pendidikan saya S1-nya UNESA dan S2-nya Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah jurusan BK semuanya. Karena saya sebenarnya asli Jawa Timur, tapi bertugas di Bogor ya, PM4TK Penjas BK. Ada Bapak Ibu yang pernah berkunjung ke PM4TK Penjas BK mungkin? Belum pernah ya. Mudah-mudahan nanti berkesempatan untuk berkunjung ke PM4TK Penjas BK di Parung ya. Lalu alhamdulillah pernah juga student exchange di beberapa University of Thailand dan pernah mengikuti mendapat beasiswa untuk kuliah kewenangan tambahan di inklusi UNESA. Jadi waktu itu mendampingi beberapa sekolah inklusi di Jawa Timur. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sharing tentang pendidikan inklusi yang berkaitan dengan BK nanti monggo silahkan. Nah ini Bapak Ibu materi yang ada di BK berorientasi HOTS itu ada mulai dari A2 ya, jadi bimbingan konseling berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi PPK dan GLN. Jadi bagaimana bimbingan konseling berorientasi HOTS yang di dalamnya terintegrasikan pendidikan karakter dan gerakan literasi nasional. Lalu materi B1 konsep dan pendalaman layanan bimbingan dan konseling. Materi B2 pengembangan layanan bimbingan konseling berorientasi high order thinking skill dan penilaian bimbingan konseling berorientasi high order thinking skill. Lalu penyusunan RPL nanti akan kita bahas termasuk RPL inspiratif, RPL 1 lembar seperti apa. Lalu praktek layanan bimbingan dan konseling berorientasi high order thinking. Praktek ini nanti Bapak Ibu tidak praktek ya, tapi ada contoh video nanti dianalisis. Kalau sebenarnya ini kalau tatap muka masih mungkin untuk praktek, tapi berhubung kita online, jadi nanti menganalisis videonya saja. Yang penting Bapak Ibu paham langkah-langkah yang ada di video itu apakah sudah HOTS ya, RPL-nya apakah sudah HOTS seperti itu. Lalu nanti ada rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu Bapak Ibu isi setelah kegiatan ini kira-kira apa yang nanti akan dilakukan. Ya. Ini sebenarnya untuk diri sendiri, untuk catatan Bapak Ibu target setelah pelatihan ini apa. Misalnya membagikan informasi yang didapat melalui MDBK dan lain-lain melalui online seperti itu. Lalu untuk yang kelas K13 ya, kurikulum 2013 BK itu lebih mengacu ke POP panduan operasional penyelenggaraan bimbingan konseling ya. Jadi POP nanti saya bagikan karena POP ini yang dijadikan panduan. POP ini merupakan implementasi dari Permendikbud Triple 111 ya. Jadi dari Permen tersebut dikembangkan dalam sebuah modul ya, modul POP. Lalu materi B1 nanti akan membahas tentang KPPD, karakteristik perkembangan peserta didik di POP ya. Jadi modulnya semua ini POP Bapak Ibu yang dibuka. Dan sudah ada PowerPoint-nya juga. Lalu materi 2 program pengembangan bimbingan dan konseling, materi 3 pelaksanaan bimbingan konseling, dan materi 4 praktik strategi layanan BK melalui analisis video ya. Dan P5 evaluasi pelaporan dan tindak lanjut di dalam bimbingan dan konseling ya. Jadi materinya beda Bapak Ibu ya antara kelas HOTS dengan kelas K13 POP yang mana ini akan kita bahas ya mulai besok sampai tanggal berapa Pak?
tanggal 16 sampai 20, sampai tanggal 20. Jadi tanggal 17 sampai tanggal 20 ya. 20 ya, tanggal 20. Saya akan mendampingi Bapak Ibu setiap hari. Jadwalnya sudah di-share Bapak Ibu ya. Ini jadwalnya jam 7 mengisi daftar hadir, jam 8 ada penjelasan dari saya tentang PPK dan GLN. Namun ini penjelasannya Bapak Ibu sudah ada rekaman dari saya. Bapak Ibu tinggal diputar saja ya melalui link YouTube nanti kami bagikan. Karena kalau Bapak Ibu harus tiap hari online seperti itu, saya kasihan juga gitu ya. Kami panitia juga kasihan tiap hari harus online. Berarti untuk mempermudah kita sudah menyediakan semua materi ini sudah ada rekamannya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal membuka saja kapanpun sesempatnya silakan dibuka sambil dianalisis PowerPoint-nya ya. Sambil membuka video sambil menganalisis PowerPoint-nya. PPK dan GLN, lalu materi 1 besok ya, dan lembar kerja 1. PPK dan GLN ini juga ada tugasnya Bapak Ibu, itu di LK PPK Literasi itu Bapak Ibu diminta untuk menuliskan kegiatan PPK dan literasi yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nanti ditulis sudah ada tabelnya, tinggal dimasukkan. Lebih jelasnya nanti dibuka video dari saya. Setiap hari akan saya arahkan. Hari ini Bapak Ibu video ini, modulnya ini, halaman berapa, ini tugasnya. Tiap hari saya arahkan di Google nanti Google Class dan di WA Bapak Ibu ya, di WA-G. Di WA setiap hari akan kami pandu. Itu juga di hari Kamis, hari berikutnya Bapak Ibu setiap hari mengisi daftar hadir, akan saya share videonya, saya share PowerPoint-nya, soal yang harus dikerjakan apa ya. Ya ada pertanyaan bisa konsultasi via WA, bisa telepon, bisa juga di Google Class itu ada kolom untuk diskusi, ya bisa tanya jawab di sana. Ya sampai hari terakhir ini hanya rencana tindak lanjut dan penutupan. Kalau bisa hari Jumat itu sudah selesai semua, biar panitia juga sudah koreksinya bisa selesai di hari Jumat. Jadi Sabtu itu tinggal menunggu yang belum selesai, dan yang sudah selesai setelah penutupan langsung bisa mendapat sertifikat. Tentunya yang mendapat sertifikat itu yang tugasnya sudah selesai semuanya Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa kami ada LK Bapak Ibu? Karena tujuannya dari pelatihan ini agar benar-benar Bapak Ibu itu mengkaji modul, memahami PowerPoint yang kami bagikan. Jadi tidak hanya mendapat sertifikat saja, tapi Bapak Ibu juga benar-benar paham dengan cara membaca modul dan menyimak video penjelasan dari narasumber. Dan konsep kita konsep Merdeka Belajar Bapak Ibu, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Dengan video yang sudah kami share, Bapak Ibu bisa membuka kapanpun Bapak Ibu sempat ya. Tugasnya pun kalau misalkan bisa ya Bapak Ibu per hari, biar tidak numpuk ya, karena tiap hari itu akan ada tugas. Namun kalau memang Bapak Ibu berhalangan ya dikumpulkan sesempatnya, namun kok konfirmasi dengan panitia. Karena ini kembali ke Bapak Ibu lagi ya, karena konsep Merdeka Belajar itu merdeka mandiri ya, belajar mandiri, belajar secara mandiri. Jadi kalau memang ingin cepat dapat sertifikat, ya disesuaikan aja dengan jadwal biar tidak kualan nanti di belakang semakin ditunda, tugasnya semakin menumpuk. Iya, itu saja Bapak Ibu dari saya. Saya hanya memperkenalkan diri dan kita bahas jadwalnya mulai besok sampai hari Sabtu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan saya kembalikan lagi ke Pak Bibit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni telah memberikan penjelasan informasi tentang kegiatan kita selama 5 hari sampai dengan tanggal 20.
Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang perlu ditanyakan kepada narasumber, dipersilahkan 3 penanya. Kalau ada, monggo. Ya, silakan Bapak. Atau kalau misal kesulitan bisa ditulis di chat ya. Ya, silakan. Monggo, kalau ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Cukup jelas kah? Ya, Bu Rita mau nanya, Bu Rita? Oh, hilang. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan, ada narasumber? Mau sharing saja. Oh iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari MTSN 1 Tasikmalaya, guru BK dari MTSN 1 Tasikmalaya. Alhamdulillah, di saat COVID ini, di sekolah kami sudah memperlakukan e-learning, termasuk BK juga. Hanya saja mungkin harapan kami yaitu ada pembaharuan di e-learning BK yang disesuaikan dengan Permendikbud yang level 1 yang tadi disampaikan. Saja mungkin yang bisa saya sampaikan, alhamdulillah bisa lebih efektif kalau menurut saya. Kalau sebelumnya saya menggunakan Zoom meeting, kemudian Google Classroom, Webex dan lain sebagainya. Tapi setelah ada e-learning, hampir semua bisa mengikuti. Ya, kecuali mungkin yang di daerah-daerah di pelosok itu hanya memakai WA saja. Kemudian hambatannya yaitu di kuota untuk e-learning lebih di kuota. Ya. Banyak anak-anak yang curhat, katanya Bu gimana kalau pemerintah mengadakan bantuan untuk kuota siswa gitu. Ya. Itu harapannya seperti itu. Jadi sebagian sekolah ada yang memperlakukan seperti itu, kalau kami belum. Mungkin mudah-mudahan kami mohon kepada Kementerian Agama Republik Indonesia ada bantuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Ya, Pak, saya Pak. Bu Mary. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau tanya mengenai tugas, saya barusan buka tugas yang pertama LK1. Ini kendalanya begini Bapak, saya baca ada di tugas yang ketiga, buatlah tugas untuk siswa dengan cara memberikan bahan ajar dan nilai, dan siswa mengerjakan tugas itu untuk dikumpulkan melalui aplikasi e-learning. Kendala saya kan mengajarnya di pondok pesantren Bapak, sedangkan di pondok pesantren itu siswa tidak boleh menggunakan handphone. Iya, tidak boleh menggunakan HP, dan kebetulan pondok saya itu kan di mana namanya juga tidak ada fasilitas, bukan tidak ada sih sebenarnya, tidak segampang menggunakan atau mengoperasikan komputer yang ada di sekolah, kecuali kalau pagi hari. Itu pun kalau kita ada materi yang mengharuskan menggunakan komputer. Nah, dengan kaitannya dengan tugas ini, saya mesti melakukan e-learning dengan siapa? Karena siswa semuanya ada di pondok, Bapak. Mungkin Bu Eni, mohon solusinya. Karena tadi katanya kalau nggak mengerjakan tugas, kita nggak dapat apa yang itu fasilitas dari kegiatan ini. Itu gimana Pak? Mohon solusinya. Oke,
Terima kasih. Sudah ya, Bu Mary ya. Oke, Iya, Bapak. terima kasih. Ya, benar yang ditanyakan yang di awal Bu Rita, mulai dari Bu Rita tadi. Bu Rita tadi mengharapkan bahwa siswa ada bantuan untuk paket, ya itu sebenarnya sudah ada di sekolah, sama sekolah negeri. Ada dana bos itu boleh dialokasikan untuk memberikan paket data kepada anak-anak. Itu boleh dalam kondisi yang sekarang darurat ini. Itu ada kok aturannya permen. Ada aturannya itu, dibolehkan itu. Kalau anak-anak ingin mendapatkan paket dari sekolah, diambilkan dari dana bos. Nah, terkait dengan aplikasi e-learning, ini kan sedang dalam proses tadi sejak awal dari pagi oleh Pak Ahmad karena beliau yang meluncurkan aplikasi ini, kemudian Pak Suryat sebagai pembuatnya ini sudah merekam, ya, sudah merekam apa yang diinginkan oleh kita semua guru BK. Memang BK di e-learning itu memang belum masuk, belum aktif, yang penting nyantol begitu dulu. Maka ketika kemarin saya komunikasi dengan beliau Pak Ahmad, bagaimana ini untuk BK di e-learning kok belum bisa jalan, ini saya gitu ya, persis yang disampaikan ya tadi. Jadi dengan adanya kegiatan pada saat ini, insya Allah nanti ini akan dijadikan rujukan oleh Kemenang, oleh Pendis, untuk menyempurnakan aplikasi e-learning. Memang e-learning ini kuotanya tidak terlalu besar dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Mudah-mudahan itu nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, berikutnya yang ditanyakan oleh Bu Heri Pamekasan, tugas yang muncul di LK1 yang pertama itu kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Pak Surya tadi. Jadi bukan ada, ini sambungannya bukan dengan yang Bu Eni ya. Yang Bu Eni adalah materi yang besok dimulai dari PPK dan DLN itu ya, materinya Bu Eni mulai dari itu. Nah, yang baru saya unggah itu tadi itu kaitannya dengan tugasnya Pak Surya. Nah, bagaimana kalau di sekolah Bu itu tidak bisa melaksanakan e-learning? Ya, tidak apa-apa. Yang penting itu sudah coba mempelajari, yang penting itu tahu karena ini kaitannya dengan materi yang beliau sampaikan dan itu bersifat umum. Kita anggap semuanya itu adalah dimiliki siswa dan siswa itu bisa memakai HP. Nah, untuk yang di pondok itu kan sifatnya kasuistik gitu ya. Kasuistik seperti itu ya, itu tidak apa-apa pun nanti tidak usah diselesaikan sampai depan. Yang ketiga mungkin bisa tidak dikerjakan. Nah, yang bisa dikerjakan saja, yang penting LK itu dikumpulkan. Kan itu satu paket. Ini satu paket, pertanyaannya ada 3, mengumpulkan LK1, diisi 1, 2, kan berarti LK1 sudah mengumpulkan. Saya kira begitu, Bu. Usah risau. Sekali lagi, kegiatan kita tolong Bapak Ibu, walaupun banyak LK jangan menjadi beban. Ya, kita santai, ini adalah hiburan kita dalam suasana COVID-19, ini kita tadi kesibukan lah, asik kita bertukar pikiran. Nah, santai, jangan menjadi beban. Lihat setelah membuka Google Classroom, ada materi, ada LK, sekian banyak. Wah, nah, jangan belajar dan kita butuh waktu yang lama. Maka itu kita taruh materi itu ada di Google Class, nanti bisa dipelajari terus. Bapak Ibu semua bisa mendownload semua materi. Nah, nanti saya usahakan di akhir ya, atau kapan lah kita kan terus ketemu, kita bisa punya kontak-kontak. Bila mana Bapak Ibu membutuhkan nanti bisa hubungi saya. Terakhir nanti akan kita cari tugas-tugas dari masing-masing LK itu yang terbaik. Jadi LK yang terbaik itu bisa dijadikan rujukan oleh teman-teman di semuanya. Itu harapan kita begitu, sehingga nanti pemahaman kita tentang materi iklan yang disampaikan pada saat ini semuanya punya pemahaman yang sama, kemudian
kemudian aplikasinya juga hampir sama, BK itu menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tapi paling tidak gambarannya itu sudah tahu. Kita belajar bersama, ya. Kita belajar bersama. Bapak Ibu yang nanti berkarya dengan baik, nanti mohon izin itu akan menjadi referensi untuk madrasah yang lain. Begitu Bu ya. Terima kasih. Mungkin masih ada yang ditanyakan. Itu ya, mungkin monggo kalau ada yang ditanyakan tentang tugas-tugas kita. Pak, ini kita sepertinya banyak pertanyaan. Iya, Iya, izin saya jawab ya. ya. Beberapa pertanyaan di chat. Ya, karena tadi yang bisa bertanya langsung itu sepertinya pertanyaannya lebih ke yang materi pertama ya. Iya. Yang diskusi saya baca itu dari Pak Budi Altara. Di madrasah kami belum ada BK, mohon implementasinya bagaimana? Ya. Pak Budi, jadi kita bersama-sama, Pak Budi ini ambil kelas apa? Kalau memang nggak ada BK, 11 dulu, karena K13 itu tentang panduan operasional penyelenggaraan BK di sekolah atau di madrasah. Kalau yang BK-nya dari awal lebih baik ke implementasi kurikulum 2013 dulu, baru ke BK berorientasi HOT. Karena yang paling dasar itu adalah dari kurikulum 2013 itu. Itu Pak Budi nanti kita share bersama Bapak ya dari selama 3 hari nanti mudah-mudahan ada hasilnya yang bisa diimplementasikan ke sekolah masing-masing ya sesuai dengan panduan tersebut itu nanti bisa diimplementasikan di sekolah. Nah karena ada beberapa yang memang bukan lulusan bimbingan konseling, jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati yang bukan lulusan dari bimbingan konseling ya, dikerjakan tugas semampunya karena setiap hari akan kami pandu Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mengikuti instruksi dari narasumber ya, hari ini mengerjakan apa, halaman berapa, insya Allah pasti bisa. Jadi yang bukan lulusan BK atau memang di sekolahnya tidak ada bimbingan konseling, nggak usah berkecil hati, justru di sini adalah kesempatan untuk belajar bersama dan sharing bersama. Gitu ya. Lalu ada pertanyaan dari Bu Hernita. Bu Hernita masih bingung untuk LK1 tidak bisa diedit. Ya, memang itu masih contoh ya, nanti Bapak Ibu untuk LK1 itu kan tentang penerapan PPK dan literasi ya. Itu nanti kolomnya bisa diketik ulang ya, diketik ulang keyword baru diisi. Itu Bu Hernita. Lalu dari Ibu Satimah, tugas LK1 di Google Class nomor 1 sampai 4. Berarti kita melibatkan siswa kembali untuk activity e-learning. Oh ini sepertinya, ini Pak ya, pertanyaan tentang e-learning ya ini Bu Satimah ini ya? Materi hari ini. Ya, itu nanti Pak Pipit yang menjawab. Ya. Saya menjawab materi saya. Format pelaporan tugasnya seperti apa? Bapak Ibu mendownload di Google Class, di-download semua tugas dan setiap hari juga kami unggah untuk mengingatkan kembali di WA group, di-download, diisi, dikumpulkan lagi ke Google Class. Nanti sudah ada room-nya ya Bapak Ibu tinggal ngupload. Kalau teman akan oleh Bapak Ibu panitia. Dan ada juga penanggung jawab kelas, PJ kelas ya, nanti akan dipandu setiap hari. Dengan Ibu tadi itu. Dari MTS Pulungan, Kaltara. Oh Pak Budi yang tadi sudah. Yang berkaitan tentang dana bos, nanti bisa sharing dengan Pak Bibit yang kepala sekolah ya. Lolos untuk mendapatkan dana bos. Lalu dari Bu
Bu Yuliana, bagaimana di masa pandemik ini BK tetap bisa memberi layanan klasikal, misal via Zoom, sementara ada pembatasan durasi kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Evaluasi yang sudah berjalan kemarin ketika memberi layanan bimbingan di luar jadwal ada protes dari wali murid karena dipandang membebani siswa, mengurangi waktu jeda siswa untuk interaksi dengan HP laptop. Jadi, pertanyaannya bagus sekali Bu Yuliana, dari pengalaman di sekolah ya, bagaimana penerapannya di era new normal ini, sementara wali murid banyak yang protes ya kalau peserta atau putra putrinya inginnya tidak terlalu tergantung dengan HP. Ini bagaimana Bapak Ibu solusinya? Ya Bapak Ibu mungkin bisa membatasi waktunya ya, waktunya bisa dibatasi karena online pun juga tidak harus selama 24 jam kita lihat HP, gitu ya. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu bisa membuat kalau tadi e-learning ya, kalau di versi saya dari hal-hal yang paling sederhana saja, misalnya konsultasi via WA, konsultasi via tergantung kita analisis peserta didik kita lebih banyak menggunakan WA atau Facebook. Kalau di Facebook bisa kita buat grup dengan anak-anak ya, dengan anak-anak itu nanti di situ dibuat istilahnya tempat komunikasi. Bapak Ibu juga bisa meng-share informasi kekinian, misalnya informasi tentang studi lanjut via Facebook, via WA atau Instagram, itu kan bisa. Atau Bapak Ibu bisa juga membuat rekaman-rekaman misalnya tentang bagaimana menghadapi kecemasan di masa pandemi ini, nanti bisa digunakan untuk siswa-siswi itu. Iya, gitu. Asal waktunya juga disesuaikan. Kalau terlalu sering nanti orang tuanya juga akan protes ya. Karena belum lagi ditambah tugas-tugas dari guru-guru yang lain kan semuanya memang harus online. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke kreasi Bapak Ibu masing-masing. Karena kalau di panduan operasional di POP itu Bapak Ibu ya disebutkan ada layanan langsung dan layanan tidak langsung ya. Layanan tidak langsung salah satunya itu melalui media ya, media online, web ya. Di panduan operasional sudah diatur. Ada lagi pertanyaan dari Pak Budi Kaltara dari jurusan IPA ya. Jurusan IPA merangkap menjadi guru BK ya. Memang kondisinya itu Pak Budi ya, diterima saat ini. Yang penting Pak Budi tetap semangat untuk belajar, maksudnya belajar bersama guru-guru BK, sudah aktif di MPBK Pak ya, sharing-sharing dengan guru-guru BK yang lain ya. Ya memang ini hampir jadi permasalahan di beberapa sekolah ya Pak ya. Ya hanya di sekolah Pak Budi ya. Saya memang kita guru BK itu malah diserai untuk mengajar mapel lain. Ada juga sebaliknya, karena tidak ada BK, akhirnya guru mapel ditugasi mereka menjadi guru bimbingan dan ya. Kalau memang guru BK itu harus lulusan S1 bimbingan konseling, namun faktanya di lapangan sangat minim sekali guru BK. Dan recruitment itu ya. Pak, yang penting Pak Budi tetap semangat untuk menambah pelatihan yang seperti tidak dicapai. Dan kita sharing-sharing. Satu mengerjakan ya
besok. Kalau misal malam ini mau dikerjakan nanti saya pantau dari saya juga. Berikutnya pertanyaan dari ini Ibu Nadia Pak tentang e-learning juga. Di sekolahnya belum menerapkan, apakah berpengaruh untuk pelatihan ini? Nah, justru yang belum menerapkan ini dengan pelatihan ini mudah-mudahan setelah ini diterapkan ya. Kalau dalam Bapak Ibu mengerjakan masih terdapat kesalahan ya wajar, namanya juga masih belajar ya. Yang penting Bapak Ibu mau berusaha untuk belajar dan dengan cara mengerjakan soal-soal itu pasti otomatis Bapak Ibu belajar ya dan baca materi-materi yang sudah kan ya. Apalagi ini pertanyaannya Viva, bagaimana caranya bisa memperoleh semua materi atau modul dari Bu Eni? Semuanya sudah ada di Google Class Bapak Ibu. Classroom juga bisa mendownload masuk di Google Class. Kalau yang tadi kita materi sudah ada di sana biar tidak lupa. Ada panduan juga nanti lewat rekaman video. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan penjelasan saya dari videonya dari Ibu Hikmah ya. Materi dan tugas sudah Hikmah coba bantu unduh WA ya, unduh Google Classroom. Ini panitia sepertinya ya. Nanti ya kalau kesulitan mengunduh di Google Class setiap hari juga kami share di WA Bapak Ibu setelah di-download ya, di-download dari WA setelah itu dikerjakan dan dikumpulkan lagi. Itu ya, sepertinya sudah terjawab semuanya. Sudah terjawab semuanya, tinggal yang e-learning nanti Pak Bibit yang akan menjawab. Ya, terima kasih Pak. Saya kembalikan lagi ke Pak Bibit. Suaranya Pak di unmute. Pak Bibit di mute. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sudah ya. Dengar ya Bapak Ibu? Sudah bisa dengar suara saya? Sudah dengar Beni? Ya Pak. Halo, oke. Ya, terima kasih Bu Eni, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah menyimak apa yang telah disampaikan oleh Bu Eni. Itulah gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan mulai besok. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk khusus kegiatan kita di Kemenag ini kita ada dua kelompok materi. Yang materi pertama adalah dilaksanakan pada hari ini 1 hari penuh kita menggunakan Zoom, yaitu penjelasan dari Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah. Kemudian yang ini adalah aplikasi ilmu. Ada yang bertanya tentang e-learning madrasah LK1. LK1-nya itu ada dua, yang satu LK1 untuk e-learning madrasah, yang satu LK1 yang dari materinya Bu Eni. Yang materinya Bu Eni itu bisa dimulai besok. Tapi yang LK1 untuk materi e-learning tadi dari Pak Suryat itu dikerjakan sekarang Bapak Ibu. Karena materi sudah disampaikan tadi, itu dikerjakan. Nah, mengerjakannya semampunya saja. Kalau di sekolah Bapak Ibu belum melaksanakan e-learning, ya di gambaran dijawab semampu Ibu saja.
Kalau pertanyaan di situ kan ada 4 kalau nggak salah. Bisa dikerjakan satu, ya kerjakan satu saja. Nggak usah khawatir nanti tidak naik kelas. Semuanya pasti naik kelas. Ada penilaian itu, kita belajar, kita sharing. Artinya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan tentang e-learning, kemudian ada feedback, Bapak feedbacknya dengan mengerjakan tugas itu untuk mengingat kembali. Sehingga ketika nanti pada saatnya e-learning madrasah itu betul-betul diluncurkan oleh anak dan semua madrasah itu menggunakan e-learning, Bapak Ibu semua sudah siap. Itu harapan kita semua. Maka itulah yang menginspirasi saya dan teman-teman dari Jawa Timur ketika e-learning madrasah itu diluncurkan, coba kita buka tentang BK, ternyata di BK ini masih banyak masalah. Nah, akhirnya ini tadi kita mendapat penjelasan dari Pak Suryat bahwa untuk fiturnya BK memang belum sempurna. Sehingga kegiatan kita ini nanti akan bisa menyempurnakan. Harapan kita semua, e-learning BK nanti itu mengacu pada Permendikbud nomor 11/2014. Sudah kita berikan masukan kepada Pak Suryat dan tadi juga Pak Ahmad mengharapkan kita untuk memberikan masukan nanti kalau ada materi, ada aplikasi yang bisa mendukung pada e-learning madrasah khususnya di bidang kita sangat diharapkan oleh Pak Ahmad. Maka dengan demikian nanti e-learning madrasah itu akan menjadi milik satu-satunya madrasah yang bisa digunakan untuk pembelajaran secara online. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk tugas e-learning yang dari Pak Suryat silahkan dikerjakan semampunya. Materinya ada 4, kalau di situ harus praktek, harus ketemu dengan siswa. Kalau tidak mungkin ya tidak usah dikerjakan. Tidak apa-apa, yang penting itu Bapak Ibu sudah tahu. Saya kira begitu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang bertanya? Baik. Waduh. Ya, monggo Bapak Ibu kalau masih ada yang ditanyakan. Sudah ya? Capek ya ini sudah pagi ya kita. Luar biasa Bapak Ibu ini bertahan sampai sekarang masih ada 100 lebih ini. Ya, monggo Bu Nurul. Siapa Bu Nurul? Ya. Monggo ada yang mau masuk? Pak Pipit. Ya. Mungkin bisa disampaikan pada teman-teman untuk semuanya bergabung di Google Classroom karena ternyata masih banyak teman-teman yang belum bergabung di Google Classroom sehingga tanya materi, absen, dan semuanya ada di sana. Oh iya. Oke, ya sebenarnya. Ya, maaf untuk para peserta, banyak yang sudah bergabung tapi masih belum mengisi Google Form yang sudah disediakan. Jadi banyak yang datanya belum masuk sehingga mungkin tidak terdeteksi masuk di grup atau belum. Jika ada kendala, monggo menghubungi kontak person yang ada di info yang sudah Bapak Ibu terima. Mungkin itu saja Pak Bibit. Oke, terima kasih Bu Nurul tambahannya. Jadi sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu yang belum bergabung di Google Classroom sedang bergabung. Kemudian yang belum mengisi formulir pendaftaran lewat Google Form, GF-nya itu diisi karena itu untuk merekam data Bapak Ibu. Paling tidak nanti ini mengisi daftar hadirnya sama itu isinya sama. Ya, mengisi daftar hadir ketika mengisi daftar hadir nanti Bapak Ibu akan merekam. Dan daftar hadir nanti akan kita serahkan pada Bapak itu semua itu sebagai lampiran dari untuk sertifikat. Jadi sertifikat nanti bisa dilampiri satu surat tugas, surat tugas dari sekolah masing-masing, kemudian undangan dari kami sudah kita buatkan, kemudian nanti dilampiri dengan daftar hadir. Maka Bapak Ibu harus mengisi daftar hadir itu. Itu kegunaannya juga untuk Bapak Ibu semua.
Saya kira begitu. Terima kasih. Monggo, Bu Yeni masih dari MTSN 3 mana ini? Monggo Bu Yeni. Kiri. Terima kasih Pak Bibit. Ya. Saya mau tanya, berapa yang Maaf Bu, kurang jelas suaranya. Untuk nanti itu bagaimana Pak atau di itu kemudian di aku di itu di aplikasinya mau belajar. Kurang jelas Bu suaranya Bu. Bu Yeni, tadi kurang jelas suaranya. Halo, iya? Halo, ya. Iya Bu. Dengar ya Pak Bibit ya. Mungkin sambil bisa ditulis di chat Bu Yeni biar bisa disaksikan sama-sama karena suaranya putus-putus. Ya. Tapi sudah nulis, cuman belum jawab sama Pak Bibit. Oh gitu, berarti kita lihat chat Kita lihat ya, yang mana ya? Bu Yeni. Bu Yeni from Asri. Mana lagi nih? Ya, kemarin kita coba yang kita besok. Ya, kalau dikerjakan besok itu mungkin laporannya nanti uploadnya berupa hasil itu gimana? Suaranya tidak jelas Bu. Saya cari mana? Iya. Bu Yeni ini ya Pak Yudi. LK1 mengerjakannya mulai besok. Yang LK1 materinya Bu Eni itu mengerjakannya mulai besok. LK1 yang e-learning itu bisa dikerjakan mulai hari ini. Karena materi sudah disampaikan tadi oleh Pak Suliat. Begitu Bu. Terus laporannya Pak Bibit, screenshot. Laporan yang mana? Laporan? Yang itu yang jawabannya yang laporan yang dari LK1 itu jawabannya itu apakah di screenshot atau bagaimana Pak Bibit mintanya? Oh, ditulis Bu, diketik. Kerjakan diketik kalau bisa, kalau nggak bisa ya ditulis tangan kemudian difoto. Kalau ya. Mohon maaf memberikan instruksi dari Pak Suliat untuk tugasnya nanti yang terkait e-learning di screenshot terus dimasukkan ke Word baru dikirim melalui Google Classroom. Jadi seperti itu informasi dari Pak Suliat karena tadi sudah ada yang bertanya dan terjawab oleh Pak Suliat. Oke. Nah itu makanya Pak, itu maksud saya Pak Bibit. Makasih. Oh ya, Monggo diulangi lagi Pak Bibit biar ada penegasan untuk yang lain. Oh, oke. Untuk tugas LK1 e-learning itu dikerjakan, kemudian di screenshot. Nah, tugas yang di screenshot, kemudian dikerjakan di lembar kerja Word. Baru nanti diunggah, dikirim melalui Google Classroom. Itu yang benar ya. Ya, Pak. Jadi tugasnya itu di screenshot, kemudian nanti dipindah ke Word, kemudian diunggah ke Google Classroom. Oke, itu Bapak Ibu. Masih ada yang ditanyakan? Cukup ya Bapak Ibu ya. Saya kira nanti kita sambung komunikasi kita lewat WA, lewat grup, atau mungkin ya japri atau telepon, nggak apa-apa, silahkan nanti ada kesulitan. Selama kita 5 hari bersama, belajar bersama, ini kita sharing. Hal-hal yang kurang jelas, monggo nanti silahkan dikomunikasikan bisa melalui WA, lewat grup, atau japri ke PC kelas, ke panitia, atau ke narasumber. Demikian Bapak Ibu ya.
Oke, terima kasih. Sekarang sudah menunjukkan waktu jam 16. Berapa menit ini? Tadi sudah 16 ya, jam 4 sudah lebih. Kita dapat selama mari kita akhirnya kita tutup. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan kita besok bertemu kembali dalam kondisi yang sangat fresh. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.